Hello everyone, kembali bersama saya Tias Citra. Apa kabar? Saya berharap teman-teman senantiasa sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita belajar bersama mengenai lakukan hal ini, maka Anda akan disambut dimanapun. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang mau disambut dimanapun? Saya percaya kita semua pasti ingin disambut dimanapun. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, kita senang bila kita disambut dimanapun kita berada, bila kita disambut di mana-mana. Kita bisa mendapatkan lebih banyak teman dengan secara murni tertarik pada orang lain, dengan secara murni antusias dan suka sama kehidupannya orang lain, suka dengan orang lain gitu, secara tulus ingin berteman dengan orang lain. Kita bisa mendapatkan lebih banyak teman dengan secara murni tertarik dan menyukai orang lain, dibanding kita berusaha untuk mengimpress, dibanding kita berusaha untuk membuat orang tertarik dengan kita, dibanding kita berusaha untuk membuat orang kagum dan respect dan merasa kita itu wow gitu. Bahkan kalau kita berusaha untuk membuat orang tertarik dengan kita, kalau kita berusaha untuk membuat orang kagum dengan kita, adanya orang yang dengerin tentang prestasi-prestasi kita, dengerin tentang kelebihan-kelebihan kita, jadinya muak gitu, ya kan? Pernah ya pasti kita temuin orang seperti itu yang kesana kok jadi kayak sombong banget gitu, padahal mungkin niatnya adalah membuat kita tertarik sama orang itu gitu. Sebagai contohnya, selebriti pasti secara otomatis akan menyukai fans-fansnya, secara murni pasti akan suka sama fans-fansnya. Apa yang dilakukan oleh fans kepada selebriti? Fans tidak berusaha membuat selebriti kagum dengan fans, tidak sama sekali. Fans juga tidak berusaha untuk menunjukkan kehebatannya, kelebihannya, prestasinya kepada para selebriti untuk membuat selebriti melihat mereka dan menyukai mereka. Tidak, itu tidak dilakukan oleh fans. Tapi yang dilakukan oleh fans adalah secara tulus mensupport apa yang dilakukan oleh selebriti, secara tulus memberikan pujian kepada apa yang telah dilakukan oleh selebriti, apa prestasi yang telah diraih oleh para selebriti, itu yang dilakukan oleh fans. Dan pada saat selebriti yang dia favoritkan ulang tahun, fans memberikan hadiah untuk para selebriti tersebut. Fans dapat disukai oleh selebriti karena mereka secara murni, tulus, senang dengan selebriti tersebut, senang dengan apa yang telah dilakukan oleh selebriti tersebut. Dan karena itulah selebriti juga secara murni suka sama fansnya. Jadi pada saat kita berusaha agar kita dapat disambut dimanapun, yang perlu kita lakukan adalah kita secara murni tertarik dengan orang lain, kita secara murni senang dengan orang lain, kita secara murni tertarik dengan berbincang-bincang, berkomunikasi dengan orang lain, maka orang lain tersebut juga akan secara otomatis senang untuk berkomunikasi dengan kita. Pada saat kita foto sama teman-teman kita foto rame-rame, siapa orang pertama yang kita lihat dalam foto tersebut? Pasti kita, bukan? Setiap orang pasti melihat foto dirinya sendiri dulu dalam foto rame-rame bareng sama teman-teman. Kenapa? Karena setiap orang suka dengan dirinya sendiri, setiap orang menyukai dirinya sendiri. Dan yang paling penting adalah dirinya sendiri, gitu. Itu secara simple seperti itu. Dan juga New York Telephone Company telah melakukan penelitian dalam 500 percakapan apa sih yang paling sering diucapkan oleh orang, kata apa sih yang paling sering diucapkan oleh orang dalam percakapan, dalam 500 percakapan itu. Dan hasilnya adalah kata aku, dan aku. Bahkan terdapat 3.900 kata aku dalam 500 percakapan di New York Telephone Company. Jadi segitu sukanya orang dengan dirinya mereka sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita ingin membuat orang senang dengan kita harus secara tulus senang dengan orang lain. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa orang akan sulit sukses, orang akan sulit berhasil kalau mereka tidak benar-benar tertarik dengan kehidupan orang lain. Sebagai contohnya, seorang penulis biasanya yang berhasil, yang bukunya menjadi bestseller, karena mereka itu suka dengan kehidupan orang lain. Kebanyakan penulis yang berhasil adalah penulis yang senang dengan orang lain. Karena itu, orang lain juga senang untuk membaca tulisannya. Howard Huston, seorang pesulap yang sangat terkenal sepanjang sejarah, bisa menjadi sangat berhasil karena dia mempunyai dua hal yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Yang pertama adalah karena dia memang dapat perform dengan sangat baik, dia dapat membuat penonton terkagum-kagum dengan performnya, dengan penampilannya. Dia bisa membuat orang sangat merasa wow, ini performanya bagus banget gitu, performanya di atas panggung sangat luar biasa dan membuat penonton kagum gitu dan tercengang-cengang dengan aksi sulapnya. Dan hal kedua yang membuat Howard Thompson bisa sangat berhasil karena dia secara murni tertarik dengan orang. Dia benar-benar secara murni, secara tulus tertarik dengan orang lain. Bahkan dia sebelum naik ke panggung dia selalu mengatakan bahwa saya sangat bersyukur karena ada banyak orang yang menonton saya sehingga saya bisa mendapatkan uang dengan cara yang halal, saya bisa mendapatkan penghasilan dengan cara yang halal. Saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada para penonton saya dan saya akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk penonton saya sehingga mereka senang dengan penampilan saya. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik sebagai ucapan terima kasih saya kepada mereka. Dan sebelum dia naik ke panggung, dia selalu mengatakan, saya sangat mencintai penonton saya mencintai penonton saya. Itu yang dia katakan berulang-ulang. Dan karena itulah hasil penampilan yang sangat wow, sangat spektakuler, sangat luar biasa dan menjadi pesulap yang dikagumi sepanjang sejarah. Kemudian George Guy dari Pennsylvania terpaksa pensiun setelah dia 30 tahun menekuni bisnis bengkelnya karena ada tol baru yang menembus area bengkelnya tersebut sehingga dia tidak bisa lagi beroperasi dan dia terpaksa pensiun. Kebetulan dia juga sudah berumur, dia terpaksa pensiun. Dan setelah dia menjalani hari-hari pensiunnya dengan bosan gitu ya, dengan merasa bosan, nggak lama kemudian dia berusaha untuk menekuni biolanya. Dia suka main biola dan dia berusaha untuk main biolanya lagi walaupun biolanya itu udah tua gitu ya, udah usang. Dan dia menemui para musisi-musisi yang terkenal di kotanya dan dengan tulus ingin mengetahui apa yang disukai oleh para musisi, secara tulus ingin mengetahui apa sih hobinya para musisi dan dia secara tulus memang suka gitu sama orang gitu. Dia mendapatkan banyak teman-teman musisi yang membantunya untuk bermain biola dengan baik dan akhirnya dia memenangkan perlombaan. Namanya dia sangatlah terkenal di bagian timur Amerika Serikat karena dia secara murni senang dengan orang lain, secara murni senang dengan para musisi dan para musisi itu juga secara murni mau membantu dia gitu untuk membuat biolanya menjadi lebih bagus lagi dan dia namanya sangatlah terkenal jadinya. Itulah peran penting dari kita secara tulus, secara otomatis suka dengan orang lain juga akan otomatis suka dengan kita karena setiap orang menyukai diri mereka sendiri. Bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menerapkan kepada customer service-nya pada saat menerima telepon dari customer, tolong senyum pada saat mengangkat telepon dan juga tolong terlihat sangat tulus gitu ya dalam menjawab telepon dan bersemangat, antusias, seakan-akan benar-benar senang gitu menerima telepon dari customer. Dan karena itu maka customer dapat terus setia pada perusahaan tersebut dan terus kembali kepada perusahaan tersebut untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan dari perusahaan. Contoh lainnya, Apple dari Philadelphia telah bertahun-tahun berusaha untuk menjual bahan bakar ke suatu organisasi jaringan toko besar. Tetapi setelah bertahun-tahun berusaha untuk menjual bahan bakar, organisasi toko tersebut tetap saja tidak membeli bahan bakar dari Apple, melainkan membeli bahan bakar dari agen di luar kota dan mengangkutnya tepat di depan tokonya Apple, tepat melewati tokonya Apple. Dan hal itu membuat Apple menjadi kesal, menjadi kecewa dan bertanya-tanya dalam hatinya, sebenarnya apa sih kekurangan toko saya gitu, kenapa organisasi tersebut tetap saja memilih untuk membeli bahan bakar dari agen lain, bahkan yang dari luar kota. Dan dengan perasaan bertanya-tanya, kecewa dan juga sedih dan marah juga, dia menanyakan kepada Dale Carnegie mengenai hal itu karena kebetulan Apple kursus di Dale Carnegie. Dan Dale Carnegie memberikan usul bagaimana kalau di antara semua peserta kursus ini kita adakan lomba debat pro dan kontra, yang dimana yang pro mengatakan bahwa jaringan toko yang tersebar merupakan hal yang bagus untuk negara, sedangkan yang kontra mengatakan bahwa jaringan toko yang tersebar itu tidak bagus untuk negara. Nah, Apple berada di sisi yang mengatakan bahwa jaringan toko bagus untuk negara.
Kemudian yang dilakukan oleh Nepal ada dia datang ke organisasi tersebut yang terus-terusan menolak idenya, yang terus-terusan menolak untuk membeli bahan bakar dari Nepal, yang terus-terusan menolak produknya Nepal itu sendiri. Dan dia kali ini datang dan dia bilang kepada eksekutif di organisasi tersebut, kali ini saya datang bukan bertujuan untuk menjual bahan bakar sama sekali, saya tidak bertujuan untuk menjual bahan bakar, tetapi saya ingin meminta bantuan Anda. Saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda karena saya akan melakukan lomba debat mengenai apakah jaringan toko merupakan hal yang baik untuk negara ataukah merupakan hal yang tidak baik untuk negara. Dan saya ada di sisi yang mengatakan bahwa jaringan toko merupakan hal yang baik untuk negara, dan saya tidak dapat menemukan orang lain yang lebih tepat daripada Anda. Karena itu saya butuh bantuan Anda untuk memberikan pernyataan-pernyataan dan fakta-fakta kenapa jaringan toko merupakan hal yang baik untuk negara. Kemudian eksekutif itu tentu saja setuju gitu ya, tentu saja setuju untuk membantu Nepal karena ini berkaitan dengan bisnisnya juga. Kemudian dia membantu Nepal, padahal Nepal hanya minta waktu 1 menit. Saya tahu ada orang yang sibuk, saya hanya minta waktu 1 menit. Tapi apa yang terjadi, eksekutif itu bahkan memberikan waktu sampai lebih dari 1 jam kepada Nepal. Dia memberikan data-data, fakta-fakta yang dibutuhkan oleh Nepal. Dan terakhir, sebelum Nepal beranjak dari organisasi dari kantor tersebut, eksekutifnya itu mengatakan kepada Nepal bahwa memilih untuk membeli bahan bakar dari Nepal. Untuk seterusnya, mau untuk membeli bahan bakar dari Nepal. Dan alangkah terkejutnya dia telah berusaha bertahun-tahun untuk membuat eksekutif organisasi tersebut percaya pada produknya bahan bakarnya dan membeli bahan bakarnya, tapi setelah bertahun-tahun nggak berfungsi. Tapi pada saat dia tidak melakukan jualan itu, tapi bahkan dia hanya berusaha untuk minta bantuan, dan dengan mendengarkan masukan-masukan dari eksekutif itu, malah eksekutif itu mau untuk membeli bahan bakar dari Nepal. Itulah kekuatan dari kita secara tulus suka pada orang lain, kita secara tulus ingin mendengarkan orang lain, kita secara tulus menjadi pendengar yang baik. Sangat penting bagi kita apabila kita ingin disukai oleh orang lain, apabila kita ingin disambut dimanapun, kita harus berusaha menjadi pendengar yang baik. Karena setiap orang senang berbicara, setiap orang senang menceritakan tentang dirinya sendiri, setiap orang senang ngomongin tentang dirinya sendiri. Topik yang paling disukai orang adalah dirinya sendiri. Karena itu jika kita bisa menjadi pendengar yang baik, tentu saja itu akan membuat orang menjadi senang berteman dengan kita, dan juga bahkan customer pun menjadi loyal kepada perusahaan kita. Okay, that's all for today. Thank you so much everyone for watching. Please like, please subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you so much everyone. See you next time.